Ya, selamat pagi teman-teman. Apakah slide saya bisa dilihat? Bisa Dok, bisa. Bisa ya. Ya, Mhm. perkenalkan lagi, nama saya Robi Novianto. Saya junior atau lebih tepatnya muridnya Dr. Niko sewaktu saya pendidikan otostasa di sana. Oke, hari ini saya dapat topiknya agak sedikit lebih sulit gitu, nggak banyak gambar dan lebih banyak di awang-awang. Jadi yang kita bahas hari ini adalah kualitas akses dan hubungannya dengan adekuasi dialisis. Seperti yang tadi dari awal Pak Tony dan teman-teman KPCDI juga sudah banyak tahu, yang namanya akses HD, akses pembuluh darah itu sangat penting untuk keluar masuknya darah ketika kita melakukan proses hemodialisis. Nah, berhubungan dengan adekuasi, kemarin ada yang menarik saat saya bikin slide ini gitu ya. Saya ketemu gambar ini. Ini dari Google gitu. Pasien ini tadinya nggak gini gitu. Tadinya lesu, tapi pada akhirnya dia bisa menjalani cuci darah dengan ya kayak gini, passionnya, senyumnya gitu, dan dia berbahagia, dia bisa menjalani hidup, dia bisa menjalani hidupnya sebagai seorang pasien cuci darah. Inilah yang sebenarnya menjadi target terapi pengganti ginjal yang selama ini dijalankan oleh teman-teman pasien cuci darah, baik yang tergabung dengan KPCDI yang pasien-pasien lama atau justru yang baru. Inilah yang mau ditularkan dari teman-teman KPCDI tentunya ke pasien-pasien baru cuci darah yang mungkin masih hidupnya dalam pikirannya, ya hidup saya nggak lama lagi, tinggal sedikit lagi ini karena cuci darah itu cepat meninggalnya. Ini yang mau ditularkan gitu. Target inilah yang ingin ditularkan sama teman-teman dan tentunya kita semua gitu ya. Akses yang baik akan bisa mencapai dalam kondisi seperti ini. Tapi kondisi seperti ini tidak hanya oleh aksesnya saja. Jadi kalau kemarin kalau kita perhatikan adekuasi dialisis itu berbeda dengan adequate of patient care. Nah, adekuasi dialisis secara definisi adalah kecukupan dialisis, yaitu kecukupan yang ditandai dengan eliminasi sampah metabolik yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Jadi karena ginjal pasiennya tidak bekerja, lalu ginjalnya rumah sakit, si mesin cuci darah ini harus mengeliminasi sisa-sisa produk metabolik yang seharusnya dibuang oleh ginjalnya sendiri. Itu adekuasi dialisis. Namun, adekuasi layanan pasien gagal ginjal itu bukan hanya itu. Ada adekuasi dialisis tadi sendiri, lalu ada tata laksana anemia, karena harapannya HB pasien cuci darah itu di atas 10, walaupun pada akhirnya kadang-kadang di atas 7 juga kita terima. Nah, ada yang namanya perbaikan nutrisi, karena seperti yang teman-teman semua sudah pada tahu, pantangannya banyak banget. Kadang-kadang bikin pasien cuci darah itu hipoalbumin, kekurangan protein. Lalu ginjal juga bisa, cuci darah kronik juga mengakibatkan gangguan tulang, jadi osteoporosis, renal osteodystrofi namanya, berhubungan dengan hiperfosfatemia yang mengakibatkan hiperparatiroid, dan pembentukan vitamin D yang oleh ginjalnya sendiri juga kurang. Ini juga adalah target yang harusnya dikejar oleh seorang dokter penyakit dalam atau nefrologis. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah screening dan tata laksana diabetes dan penyakit kardiovaskular, karena pada dasarnya uremia itu sendiri juga bisa mengakibatkan gangguan kardiovaskular, gangguan pembuluh darah, seperti misalkan penyakit jantung koroner, stroke, atau penyakit arteri perifer pada tungkai misalkan. Nah, sehingga kalau kita tanya sebenarnya selain adekuasi dialisis, tata laksana lain ini ditargetkan sebagai target adekuasi layanan ginjal itu adalah kualitas hidupnya seseorang, sense of well-being kalau kata nefrologis teman saya. Jadi pasien tuh harusnya merasa sehat, kalau yang bekerja produktif bisa kembali bekerja, kalau yang tidak bekerja tadinya ibu rumah tangga ya bisa menjadi ibu rumah tangga lagi, artinya kembali ke hidupnya sebelumnya. Itu adalah target yang diinginkan. Target yang diinginkan adalah bagaimana menjalani hidup, bukan bertahan hidup saja. Bertahan hidup tapi kalau nggak bisa ngapa-ngapain juga buat apa? Kira-kira seperti itu.
perbedaan antara adekuasi dialisis dan adekuasi layanan ginjal. Nah, dalam presentasi ini yang kita bahas hanya adekuasi dialisisnya karena ini yang sangat berhubungan dengan kualitas akses. Ya, ini di Kadoki Guideline tentang adekuasi dialisis juga dibahas nih. Di yang limitations of adekuasi di bawah ini dibahas. Memang bahasan saya barusan itu berdasarkan ini gitu. Jadi manajemen anemia, nutrisi, metabolic bone disease, diabetes dan cardiovascular disease itu adalah menjadi target dialisis. Jadi prolongation of life, kemanjangan hidup seseorang itu adalah justru goal tambahan saja. Yang penting adalah kualitas hidupnya. Nah, untuk adekuasi dialisis itu sendiri, tentu kita membahas tadi sampah metabolik yang dikeluarinnya berapa banyak, cukup nggak dikeluarin. Yang digunakan adalah KT per V, lalu urea reduction rate (URR), sisa fungsi ginjal atau CRU, lalu kita juga bisa menilai recirculation rate, dan hasil AGD, pasiennya tidak boleh asidosis, tidak boleh banyak elektrolit, misalkan hiperkalemi. Gitu. Ini seharusnya akan dievaluasi rutin oleh seorang nefrologis atau seorang internis yang menangani pasien dialisis. Karena kalau target-target ini tidak tercapai, berarti adekuasinya nggak cukup. Nah, faktor yang mempengaruhi adekuasi itu bukan hanya ujung-ujungnya memang aksesnya, tapi apa saja yang mempengaruhi adekuasinya. Adekuasi itu satu, dosis HD-nya, yaitu berapa QB-nya ketika jalan HD, dan ultrafiltration goal itu untuk satu sesi cuci darahnya. Lalu berapa kali pasien ini cuci darah, karena ada rekomendasi-rekomendasi di nefrologi itu, misalkan kalau misalkan sisa fungsi ginjal natifnya kurang dari sekian, berarti harus 3 kali seminggu. Kalau ini tidak cukupi, tentu adekuasi akan tidak akan tercapai. Lalu kualitas dan jenis dialyzer atau filter ya, kira-kira. Filter itu ada yang luas permukaannya segini, sistemnya membran atau apa, itu masing-masing ada jenis-jenisnya sendiri. Dan saya yakin apa yang disediakan oleh seorang nefrolog dan instalasi HD ini sudah yang baik. Nah, yang mulai agak sulit dibahas adalah penggunaan heparin. Ini baru mulai berhubungan nih ke ke akses terutama. Kalau aksesnya itu aksesnya ada masalah sehingga ditangani dengan cara tidak menggunakan heparin. Misalkan aksesnya ada stenosis, lalu tekanannya tinggi sehingga sulit berhenti berdarah. Lalu setiap HD tidak pakai heparin, tentu akan menjadi clotting pada dialyzer. Darah akan terbuang dan adekuasi akan terpengaruh. Nah, yang tidak kalah penting dari sisi pasien adalah asupan cairan dan tata laksana hipertensi. Kalau misalkan semuanya sudah baik nih, aksesnya baik, dialisernya baru terus, kalau heparin bisa, tapi minumnya nggak dijaga, atau tata laksana hipertensi obat-obatnya nggak diminum misalkan, yaitu juga adekuasi dialisis bisa terganggu. Nah, akses HD berhubungan dengan adekuasi ini di mana? Ya tadi, akses HD yang baik itu dibutuhkan untuk mendapatkan HD yang efektif. Artinya, kalau flow QA itu flow dari aliran simino misalkan ya, tidak mencukupi untuk QB-nya. Aliran siminonya cuma 100 ml per menit, sedangkan QB yang mau dipakai itu katakanlah 250 atau 300. Tentu ketika disedot, itu simino akan kempot. Lalu kalau yang dilakukan kadang-kadang adalah pernah salah kaprah, dijerat sedikit venanya supaya bisa ada yang kesedot lagi oleh aliran mesin cuci darahnya. Tentu yang terjadi adalah resirkulasi, dan itu tidak baik. Artinya darah yang dicuci, yang sudah dicuci, tercuci lagi. Dan darah yang belum dicuci justru berkurang kadar pencuciannya, kira-kira seperti itu. Tadi clotting pada filter karena kontraindikasi heparin, karena aksesnya bermasalah, itu juga akan membuat gangguan, menghambat proses pencucian itu sendiri, sehingga adekuasi akan terganggu. Infeksi pada akses, misalkan penggunaan CDL, lalu CDL-nya ini bolak-balik infeksi, hari ini harusnya HD jadinya besok, tentu itu akan terganggu sesi dialisisnya dan adekuasinya. Masalah pada akses HD itu biasanya apa sih? Kita bagi dua. Biasanya itu komplikasi yang obvious banget, ada perdarahan, ada ruptur, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Tony, sampai nyari dokter Niko karena perdarahan.
Atau trombosis karena ada stenosis yang berkepanjangan, didiemin, dipakai terus, lalu udah mati. Dilaporkan oleh perawat HD misalkan, dok ini minggu lalu masih bisa dipakai, sekarang ini tahu-tahu mati. Sebenarnya kan nggak ada yang tiba-tiba gitu. Biasanya sudah ada tanda-tanda masalah, namun karena HD-nya masih seolah-olah selesai aja, UFG tercapai, lalu didiamkan, begitu yang terakhir akhirnya trombosis dan tidak bisa diselamatkan lagi. Infeksi akses yang jelas bernanah seperti tadi misalkan, atau merah, ada demam. Dan yang tadi yang Dr. Niko sudah jelaskan juga tentang overflow dan Still syndrome. Nah, yang agak lebih sulit dicari adalah disfungsi akses. Ini yang membutuhkan surveillance rutin setiap 3 bulan menurut guideline ESPS tahun 2018. Lalu misalkan ada penurunan flow, misalkan pada akses simino ya, radiosefalik distal radiosefalik fistula akses terjadi penurunan flow di bawah sampai misalkan 200 ml per menit, sedangkan QB yang dibutuhkan oleh pasien ini katakanlah 250 sampai 300. Itu kan berkurang karena terjadi ada stenosis, tumbuhnya stenosis pada sambungan yang dibuat katakanlah 5 tahun lalu misalkan ketika akses ini dibuat. Itu bisa ketahuan dengan USG tadi. Kalau kita tidak rutin mengontrol, kita nggak tahu. Lalu misalkan ada stenosis proksimal, ada stenosis pada ujung ketika dekat vena subclavia misalkan dari cephalic arch. Itu bisa jadi tadi resirkulasi darah yang tercuci lagi karena aliran menuju ke jantungnya terhambat. Atau ada aneurisma atau pseudoaneurisma yang mengakibatkan nusuknya itu jadi sedikit, jadi di situ-situ aja karena aneurismanya di mana-mana banyak sekali. Gitu. Atau pasien yang aksesnya mudah berdarah, tend to bleed. Gitu. Sehingga ini minimal aja deh heparinnya, atau setiap hari jangan pakai heparin. Yang tadi risiko clotting pada filter ini juga nggak bagus. Itu akan mengganggu adekuasi cuci darahnya. Kadang-kadang kalau adekuasinya nggak cukup, lalu kita tambahin aja durasinya dari yang biasanya 5 jam kita bikin jadi 7 jam misalkan. Ya itu tidak baik. Setiap kali ada perubahan dosis yang jadi harus memanjang atau harus kita tambahkan, harus selalu dipikir jangan-jangan aksesnya ada masalah. Itu tugasnya seorang dokter bedah pembuluh darah. Akses yang baik, nah ini menciptakan akses yang baik atau memberikan akses yang baik itu adalah tugasnya kami sebagai dokter bedah pembuluh darah atau dokter bedah akses pembuluh darah, karena latar belakang pendidikannya bisa macam-macam, ada yang spesialis bedah umum, ada yang bedah konsultan vaskular, ada yang SPPTKV. Siapapun itu yang bertugas membuat akses pembuluh darah punya tugas. Akses yang baik itu adalah tanggung jawabnya kami. Jadi kalau tidak bisa memberikan akses yang baik, minta tanggung jawabnya ke kami. Misal, ini kalau CVC jelas saya atau CDL gitu ya, bersih, tidak ada infeksi, baik excisite, tunnel maupun klinis infeksi. Lancar harus digunakan, saat digunakan tidak harus pada posisi tertentu. Misalkan Bapak jangan nengok kanan dong. Ini kalau Bapak nengok kanan, CDL-nya macet-macet nih. Itu berarti tanggung jawabnya kami untuk memperbaiki itu. Dan yang lebih kelihatan ini AV fistula. Misalkan kita buatkan akses yang menurut kami sudah ideal gitu ya, flow-nya 600 ml per menit, harus mudah dikanulasi, nggak boleh keluar kata-kata ini perawat HD-nya aja nih, fungsinya kurang pinter. Kalau misalnya aksesnya sulit, yang salah itu dokter bedahnya, karena dokter bedahnya berarti nggak bisa bikin pembuluh darahnya ini mudah dikanulasi oleh seorang kanulator, seorang perawat HD. Atau setidaknya ini pendapat saya aja kali, mungkin nanti dokter Niko bisa nambahin. Dan akses HD itu tidak boleh sulit berhenti berdarah. Nggak boleh lebih dari 20 menit saat menekan. Kalau lebih dari 20 menit mesti ditekannya lama, sampai dibalut-balut, dibebet-bebet, berarti ada masalah. Lalu trial teraba baik. Ini juga penting buat pasien maupun buat perawat. Kalau yang teraba itu pulsasi, akses itu nggak baik. Akses yang hanya teraba pulsasi masih bisa dipakai selesai satu sesi HD, masih bisa. Tetapi tidak baik, karena artinya aliran outflow-nya nggak baik. Artinya ada stenosis di pangkal. Gitu. Nah, untuk penilaian AVF, secara klinis. Saya lihat dari tadi sesinya dari peserta banyak yang perawat HD. Ini harus rutin diperiksa gitu ya, baik pada pemeriksaan fisik sebelum HD
dan pada saat HD. Ini dari Kadoki 2019 bagian akses vaskular, saya ambil gambar ini. Nggak sulit, semuanya bisa dinilai. Lihat ada edema atau tidak, gambaran pulsasi, gambaran trilnya, terdengar brewingnya seperti apa, lalu arm elevation test ya, failure of the fistula to collapse when the arm is elevated. Jadi berarti dia ada outflow stenosis. Atau lack of pulse augmentation, ada inflow stenosis, jadi alirannya enggak cukup. Atau excessive collapse, kalau excessive collapse artinya alirannya enggak cukup, begitu diangkat tuh vena kempot banget, nggak kelihatan lagi gerakannya, berarti sambungannya ada masalah. Lalu pada saat dialisis harus dinilai apakah ada kesulitan yang sebelumnya tidak ada kesedot bekuan darah, ada kesulitan untuk mencapai blood flow target dialisis. Misal biasanya 350 jalan, hari ini kok cuma 200 aja, susah ya, macet-macet bunyi-bunyi mesinnya. Ada apa? Gitu ya. Lalu ada perdarahan yang 3 kali dialisis kok berdarahnya lama terus. Atau ada penurunan KT/V dengan dialisis yang sama. Jadi KT/V-nya menurun, tapi dialisis preskripsinya sama. Nih ada sesuatu, berarti kualitasnya menurun, aksesnya. Itu semua baiknya dilaporkan kepada yang membuat aksesnya untuk minta pertanggungjawaban, kira-kira seperti itu. Nah, lalu potensi masalah pada akses itu apa aja sih? Kita udah tahu nih, setiap akses HD memang punya potensi masalah. Kalau kita menggunakan CDL short term, temporer, ukurannya kecil. Biasanya QB-nya relatif rendah, risiko infeksinya sangat besar, sampai-sampai bisa endokarditis dan lain-lain. Lalu risiko disfungsi karena clot dan fibrin sheath-nya itu besar. Yang paling baik untuk permanen, andaikan tidak bisa buat fistula ataupun graft, paling baik buat permanen memang yang tunnel CVC. Itu biasanya ukurannya lebih besar, biasanya untuk ukuran QB 200-250 itu masih cukup baik adekuasinya. Tapi kalau orangnya besar banget, sampai butuh 350 atau 400, kadang-kadang sudah mulai ada resirkulasi. Lalu risiko-risiko infeksi dan lain-lain itu tetap ada, walaupun kemungkinannya lebih kecil dan harus selalu di screening, baik setiap sesi HD maupun setiap 3 bulan. Nah, kalau pada AVF, ini yang saya temukan selama ini adalah bergantung pada posisinya. Seperti tadi yang seperti Dr. Niko bilang, ketika orangnya masih muda, kita sedistal mungkin. Memang yang paling baik adalah radiosefalik fistula atau bahkan snuff box. Saya jarang sekali bisa menemukan yang bisa dibuat snuff box. Kenapa? Karena dia itu flow-nya tidak terlalu besar, risiko untuk Still syndrome lebih kecil karena masih ada arteri ulnaris yang bisa mempendarahi tangannya, andaikan hampir semua aliran radial ini tercuri ke venanya. Tetapi karena dia itu kecil, lebih sering terjadi stenosis pada inlet, stenosis pada anastomosis itu lebih sering. Sehingga kadang-kadang QB-nya itu nggak sampai 350. Ya kalau saya sih asalkan cukup untuk QB-nya pasien yang memang desired QB-nya dia, kita konservatif segitu aja. Lalu karena kecil, radiosefalik fistula yang saya sering temukan adalah sudah mulai dipakai, padahal venanya belum matur, artinya ukurannya belum 6 mili, flow-nya nggak cukup besar, tapi sudah dipakai, sehingga tusukannya hanya 2 tuh, itu aja nggak pindah-pindah. Karena mungkin belum jadi tren untuk menentukan maturitasnya itu menggunakan USG. Belum di semua tempat fasilitas kesehatan di Indonesia yang melayani cuci darah punya USG di poli dokternya untuk menentukan ini masalah aksesnya kenapa. Dan masalahnya guideline zaman sekarang semuanya basicnya ultrasound. Pemeriksaan fisik itu sifatnya screening, walaupun pemeriksaan fisik tetap sangat penting. Nah, lalu masalahnya aneurismatik tadi, karena tusukannya cuma 2, inletnya di sini, outletnya di situ. Pura-puranya buttonhole padahal bukan buttonhole. Ujung-ujungnya jadi aneurismatik di area kanulasi, lalu di antaranya akan jadi stenosis, kadang-kadang sampai menekuk dan lain-lain. Kalau pada brachiosefalik fistula, yang mana di Indonesia cukup sering karena pembuluh darah orang Indonesia ini kecil-kecil, yang sering terjadi adalah stenosis di proksima, lokasi di cephalic arch. Jadi lokasinya itu di bahu, ketika dia mau masuk ke vena subclavia karena flow-nya terlalu besar gitu. Nah, kalau terjadi stenosis di proksimal lalu kita tidak tangani dengan baik,
akan terjadi resirkulasi. Habis ini ada gambarnya. Karena kalau misalkan stenosis proksimalnya kita nggak bisa deteksi dengan baik, lalu resirkulasi lebih dari 10%, itu sebetulnya adekuasi tidak cukup. Adekuasi itu resirkulasi tidak boleh lebih dari 10%. Lalu ada aneurismatik dan berkelok. Pasien sering nanya, dok, itu kok tangannya jadi kayak bawa ular piton di dalam tangannya, kenapa? Karena di atas ada stenosis yang nggak kita kendalikan, yang nggak kita buka. Akhirnya tekanannya tambah tinggi, venanya tambah besar dan tambah panjang, jadi dia berbelok-belok di bawah kulit kita. Gitu ceritanya. Lalu potensi bleeding, karena misalkan di atas ada stenosis, kita nggak tangani, akhirnya tekanannya tinggi, setiap kali HD berdarah, akhirnya nggak pakai heparin. Lalu kalau flow terlalu besar, bisa terjadi gangguan fungsi jantung karena aliran darah yang ke jantung terlalu banyak. Ini disebut sebagai cardiopulmonary recirculation. Sehingga fungsi jantung juga harus dipantau pada yang flow-nya besar. Katakanlah lebih dari 1000 ml per menit. Nah, Still syndrome yang tadi tangannya dingin, tangannya jarinya mulai ada luka, yang kalau nggak ditangani ujungnya amputasi, juga paling sering pada brachiocephalic fistula. Untuk kasus ada yang lebih jarang kita kerjakan adalah transpose brachiobasilic fistula. Ini sama seperti brachiocephalic. Ini saya ada salah tulisnya, sama dengan BCF. Hanya saja stenosisnya ketika kembali masuk ke dalam fasia. Jadi setelah selesai kita transposisi, kan dia ada lagi tuh yang masuk ke dalam lagi. Nah, itu potensi terjadinya tertekuk dan terjadinya stenosis di sana. Gitu. Risiko gagal jantungnya potensial lebih besar karena vena basilika biasanya besar banget, lebih besar daripada vena cephalica. Yang itu kan tadi disfungsi gitu ya. Komplikasi pada AVF itu adalah perdarahan atau beneran ruptur yang nggak berhenti-berhenti, atau yang terakhir trombosis draining vein. Supaya tidak terjadi komplikasi, sebelum terjadi komplikasi pada saat masih disfungsi, kita harus mencari tahu ada disfungsi atau tidak dan menangani disfungsinya. Ini bahasan saya nggak banyak gambar karena memang banyak kan fungsi gitu ya. Di sini terlihat sistem dialisis, teman-teman pasti udah sering lihat. Darah itu keluar dari yang di tangan ini yang warna biru, kemudian dengan pompa yang bisa kita atur QB-nya mau berapa, lalu dia masuk ke dializer, dan di sini ada heparin pump. Jadi memang penggunaan heparin itu krusial untuk proses dialisis. Kemudian ada dialiser yang masuk, keluar masuk. Di sini ada membran yang untuk pertukarannya. Kemudian dia masuk lagi ke sini, ke tubuh pasien. Kalau ada gangguan dari sistem ini, misalkan blood pump-nya ini nggak cukup, atau heparin nggak bisa masuk sehingga timbul clotting di dialiser, atau yang masuk ke sini sulit karena di atas sini, di dekat bahu yang menuju ke jantungnya ada masalah, pasti akan ada gangguan dialisis, akan terjadi gangguan adekuasi. Nah, ini adalah contoh resirkulasi. Ya, arterial line adalah yang keluar menuju ke mesin, yang biru venous line adalah yang balik. Semua gangguan yang mengakibatkan yang biru kesedot lagi menuju ke yang merah itu adalah resirkulasi. Bisa macam-macam, bisa karena akses flow-nya memang rendah, sehingga untuk supaya si arterial ini bekerja dia harus nyedot yang ini, atau di ujung sana yang menuju ke jantungnya tersumbat, menuju ke sananya susah, lebih gampang dia menuju ke arterial line. Itu yang bisa terjadi. Tandanya gimana? HD-nya selesai terus, tapi pasiennya makin jelek kondisinya. Semuanya udah baik, tiap minum udah dikurangin, bahkan udah hampir nggak minum, tiap hari dehidrasi. Tapi kok pasiennya makin hari makin nggak bagus, urinnya naik. Rupanya ternyata setelah dihitung resirkulasinya tinggi, dicari-cari, ternyata ada stenosis di proksimalnya, misalkan. Itu perlu dicari tahu. Nah, ini contoh stenosis inlet yang gambar kiri atas. Ini ada suatu siminofistula. Kalau ada stenosis di sini, tentu aliran yang menuju ke mesin jadi berkurang, sehingga HD-nya macet-macet. Gambar yang di bawahnya adalah contoh pola tusukan, pola kanulasi. Teman-teman HD ini targetnya. Yang gambar paling kiri, gambar pertama adalah akses yang belum dikanulasi.
Yang paling baik itu yang paling kanan, lubangnya ada 2, jarumnya khusus tumpul, namanya buttonhole. Di tempat saya bekerja, fasilitas ini tidak tersedia karena jarumnya khusus, balik lagi biaya. Kalau tidak bisa buttonhole, ya guideline Kadoki menganjurkan buttonhole yang paling baik. Kalau tidak bisa buttonhole, paling tidak rope ladder. Itu yang kedua dari kiri, yang gantian. Lubangnya banyak, seluruh segmen pembuluh darah gantian dipakai ditusuk adil. Gitu. Tapi kenyataannya demi kemudahan nusuk yang paling sering adalah area cannulation seperti gambar yang nomor 3 dari kiri. Ini yang tidak baik karena di antara segmen kanulasi yang aneurismatik ini akan terjadi stenosis di sini. Tuh. Buat teman-teman perawat HD, hindarilah area cannulation. Cobalah lakukan rope ladder cannulation andaikan buttonhole tidak tersedia. Lalu kita lihat gambar yang kanan ya. Lihat yang gambar yang kanan, ini biasanya terjadi pada brachiocephalic fistula. Karena tekanan venanya tinggi, vena cephalika ini jadi tegang. Lalu cephalic arc-nya jadi menekuk, sehingga timbul shear stress di sana. Dan terjadi sumbatan seperti yang di bawah. Ini sering terjadi pada kasus brachiocephalic fistula yang flow-nya besar banget, sampai kadang-kadang sampai 1 liter lebih gitu. Selain bahaya ke jantung, potensi yang pertama kali terjadi adalah sumbatan ini. Dan ini kalau udah ada sumbatan ini cukup sulit karena harus dibuka. Kalau cuma di balon aja kadang-kadang 3 sampai 6 bulan, kalau pakai plain balon akan balik. Paling bagus pakai stent, tapi harganya mahal. Kadang-kadang nggak semua pasien bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, jadi bahasan saya tentang akses adalah dan ada adekuasi adalah sebatas ini saja gitu ya. Kualitas akses yang baik akan sangat penting untuk kecukupan dialisis. Supaya aksesnya baik terus, kita harus cari tahu ada masalah-masalahnya di mana saja sebelum terjadi komplikasi, sebelum dia sulit ditangani. Kira-kira message dari saya seperti itu. Referensi saya adalah Kadoki Guidelines tentang adekuasi dan tentang akses vaskular. Gambar-gambar yang lain bukan milik saya dan bisa dicari di internet. Sekian dari saya.